Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nur Ainun Haryanto dan rekan saya Mbak Vidi Ayu Winingdia yang akan membahas tentang pembelajaran berbasis scientific approach. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik yang akan saya jelaskan. Nah, pendekatan saintifik ini merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Nah, guru di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, pendekatan saintifik ini berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Nah, pendekatan saintifik ini dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Nah, pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Nah, di samping itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Nah, adapun karakteristik pendekatan saintifik yang pertama yaitu berpusat kepada siswa, yang kedua melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, yang ketiga melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan yang keempat dapat mengembangkan karakteristik siswa. Tujuan dan prinsip pendekatan saintifik yang pertama untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept. Yang ketiga, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang keempat, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa dan adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik yang diawali dengan mengamati atau observing, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, lalu mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi, dan menciptakan serta membentuk jaringan. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran. Nah, di sini yang pertama yang akan dibahas yaitu model pembelajaran inquiry learning. Apa itu inquiry learning? Berdasarkan Kemendikbud tahun 2014 mengemukakan bahwa inti dari pembelajaran inquiry ini adalah melibatkan peserta didik dalam masalah penyelidikan nyata dengan menghadapkan mereka dengan cara penyelidikan atau investigasi, membantu mereka mengidentifikasi masalah konseptual atau metodologis dalam wilayah investigasi, dan meminta mereka merancang cara mengatasi suatu masalah. Nah, melalui inquiry ini peserta didik belajar menjadi seorang ilmuwan dalam menyusun pengetahuan. Selain itu, peserta didik juga belajar menghargai ilmu dan mengetahui keterbatasan pengetahuan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry di sini menekankan kepada aktivitas secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, model inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses. Yang selanjutnya yaitu ada
Sintak inquiry learning. Yang pertama yaitu ada orientasi, yang artinya langkah untuk membina suasana atau pembelajaran yang responsif. Yang kedua ada merumuskan masalah. Di sini merupakan langkah melibatkan siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Yang selanjutnya mengajukan hipotesis. Hipotesis di sini yaitu jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data, yaitu aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang akan diajukan. Yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis, yaitu proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai data atau informasi yang telah diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Nah, setelah data didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu merumuskan kesimpulan, yaitu proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Nah, yang selanjutnya itu keunggulan model pembelajaran inquiry. Ini siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry, mendukung kemampuan problem solving siswa. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada memerlukan waktu yang lama, terus diperlukan usaha ekstra keras dari guru untuk mengubah kebiasaan belajar siswa yang lebih banyak mengandalkan informasi dari guru. Yang selanjutnya ada kadang sulit dalam menentukan indikator keberhasilan pembelajaran. Baik, selanjutnya kelemahan yang keempat itu adalah sistem pendidikan di Indonesia yang dominan menyatakan kriteria keberhasilan belajar adalah menguasai materi. Materi strategi ini akan mengalami tantangan dalam pengimplementasiannya. Nah, selanjutnya model pembelajaran selanjutnya itu adalah discovery learning, di mana pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Tidak akan mudah dilupakan peserta didik. Dengan belajar penemuan, peserta didik juga belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun sosial. Selanjutnya, ciri-ciri discovery learning yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai discovery learning, di mana kelebihan dan kekurangan discovery learning. Pertama, membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan. 2. Pengetahuan diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Ketiga, menimbulkan rasa senang peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. 4. Berpusat pada peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. 5. Bahkan guru pun dapat bertindak sebagai peserta didik dan sebagai peneliti dalam situasi diskusi. Selanjutnya, kelemahan dari discovery learning. Yang pertama, bagi peserta didik yang mempunyai hambatan akademik akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir mengungkapkan hubungan antar konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Model ini tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori pemecahan masalah lainnya. 3. Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan peserta didik dan guru yang telah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, sintak dari discovery learning. Yang pertama itu simulation, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data processing, yang kelima verification, yang keenam generalization.
Nah, selanjutnya, model pembelajaran selanjutnya adalah problem based learning. Pengertian dari problem based learning yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Selanjutnya, karakteristik dari problem based learning. Masalah digunakan untuk mengawali pembelajaran. Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Sangat mengutamakan belajar mandiri, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan problem based learning. Kekurangan dari problem based learning yang pertama, bagi siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat dicapai. Kedua, membutuhkan waktu dan dana. Tiga, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan model problem based learning. Keempat, guru yang kurang menguasai model pasti akan kesulitan dalam kegiatannya. Nah, selain kekurangan, ada juga keuntungan dari PBL, memberikan tantangan kepada siswa sehingga mereka bisa memperoleh kepuasan dengan menemukan pengetahuan baru bagi dirinya sendiri serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis setiap siswa. Sintak dari problem based learning yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik. Ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, model pembelajaran selanjutnya itu ada project based learning. Nah, pengertian dari project based learning, pembelajaran berbasis proyek, merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang pembelajaran untuk menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Nah, karakteristik dari project based learning yang pertama, aspek isi. Itu mencakup permasalahan disajikan dalam bentuk kesatuan yang utuh dan kompleks. Siswa menemukan hubungan antar ide secara interdisipliner. Siswa berjuang mengatasi ambiguitas dan menjawab pertanyaan yang nyata menarik perhatian siswa. Di mana selanjutnya ada aspek kondisi meliputi siswa berperan sebagai masyarakat pencari dan melakukan latihan kerja dalam kondisi konteks sosial. Siswa mempraktekkan perilaku manajemen waktu dalam melaksanakan tugas secara individu maupun kelompok. Siswa mengarahkan kerjanya sendiri dan melakukan kontrol belajarnya. Siswa melakukan simulasi kerja profesional. Selanjutnya ada aspek hasil, itu mencakup siswa menghasilkan produk intelektual yang kompleks sebagai hasil belajarnya. Siswa melibatkan dalam melakukan penilaian diri, siswa bertanggung jawab terhadap pilihannya dalam mendemonstrasikan kompetensi mereka, dan yang terakhir siswa memperagakan kompetensi nyata mereka. Kelima, kelebihan dan kekurangan project based learning. PJBL itu memiliki kelebihan yaitu melatih siswa dalam meluas pemikirannya mengenai masalah dalam kehidupan yang harus diterima, kemudian memberikan pelatihan langsung kepada siswa dengan cara mengasah serta membiasakan mereka melakukan berpikir kritis serta keahlian dalam kehidupan sehari-hari. Penyesuaian dengan prinsip modern yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengasah keahlian siswa baik melalui praktek, teori, serta pengaplikasiannya. Selanjutnya, kekurangannya itu antara lain sikap aktif peserta didik dapat menimbulkan situasi kelas yang kurang kondusif dan penerapan alokasi waktu untuk siswa telah diterapkan namun tetap membuat situasi pengajaran tidak kondusif. Selanjutnya itu ada sintak dari project based learning. Tahap pertama itu ada penentuan proyek, tahap kedua perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, tahap ketiga penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, tahap keempat penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, tahap kelima penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek, tahap keenam evaluasi proyek dan proyek hasil proyek.
Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai model-model pembelajaran berbasis scientific approach. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.